Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Bilagami, NIM 1731510648. Saya mahasiswa Universitas Budi Luhur, Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya mengambil mata kuliah praktik pengolahan dan penelitian manajemen dengan dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, MM. Materi kuliah yang saya bawakan terkait dengan mengenal data partial least square atau PLS. Pengertian partial least square menurut Gelaldi dan Kowalski, partial least square adalah suatu teknik statistik multivarian yang bisa untuk menangani banyak variabel respon serta variabel eksplanatori sekaligus. Analisis ini merupakan alternatif yang baik untuk metode analisis regresi berganda dan regresi komponen utama. Karena metode ini bersifat lebih robust atau kebal, robust artinya parameter model tidak banyak berubah ketika sampel baru diambil oleh total populasi. Kemudian menurut Wald, PLS adalah metode analisis yang powerful, sebab tidak didasarkan pada banyak asumsi atau syarat, seperti uji normalitas atau multikolinearitas. Metode tersebut mempunyai keunggulan tersendiri, antara lain, data tidaklah harus berdistribusi normal multivariat. Bahkan, indikator dengan skala data, kategori ordinal, interval sampai rasio dapat digunakan. Keunggulan lainnya adalah ukuran sampel yang tidak harus besar. PLS pertama kali dikembangkan oleh Herman O. A. Wald dalam bidang ekonometrik pada tahun 1960-an. Kelebihan dari partial least square yang penting adalah dapat menangani banyak variabel independen. Bahkan, meskipun terjadi multikolinearitas di antaranya variabel-variabel independen, analisis regresi berganda sebenarnya masih dapat digunakan ketika terdapat variabel prediktor yang banyak. Namun, jika jumlah variabel tersebut terlalu besar, misal lebih banyak variabel daripada jumlah observasi, maka akan diperoleh model yang fit dengan data sampel, tapi akan gagal memprediksi untuk data baru. Fenomena ini disebut overfitting. Dalam kasus overfitting, meskipun terdapat banyak faktor manifest, mungkin saja hanya terdapat sedikit faktor latin yang paling bisa menjelaskan variabel dalam respon. Maka muncullah ide PLS. Ide umum dari PLS adalah untuk mengekstrak faktor-faktor latin tersebut yang menjelaskan sebanyak mungkin variasi faktor manifest yang memodelkan variabel respon. Lalu muncul banyak pertanyaan, apa perbedaan PLS dan SPSS? SPSS dan PLS merupakan dua program statistik yang sangat familiar dalam dunia penelitian. SPSS adalah program komputer yang dipakai untuk analisis statistika. Sejak tanggal 28 Juli 2009, SPSS disebut sebagai PASW, Predictive Analysis Software, karena perusahaan ini telah dibeli oleh perusahaan IBM dengan harga 1,2 miliar US dollar. Sedangkan Smart PLS adalah aplikasi perangkat lunak untuk grafis, pemodelan jalur dengan variabel latin atau LVP. Smart PLS menggunakan bahasa Java. Jadi sebelum menggunakan Smart PLS, ada baiknya diinstal terlebih dahulu Java Runtime Environment atau JRR, yang juga dapat di-download gratis di situs Sun Microsystem. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan fungsi masing-masing program yang sebenarnya sama-sama dapat digunakan untuk menganalisa model diagram jalur. Dalam program SPSS, analisis jalur dapat dianalisis secara bertahap dengan melakukan regresi linear. Sedangkan pada analisis dengan Smart PLS, analisis jalur dapat langsung dilakukan dalam sekali uji karena Smart PLS mampu menganalisa grafik pad sekaligus. Selain itu, analisis dengan Smart PLS juga dapat digunakan untuk data yang tidak berdistribusi normal. Sedangkan analisis regresi linear pada SPSS memiliki persyaratan data harus berdistribusi normal. Lalu, kapan kita menggunakan SPSS dan kapan kita menggunakan Smart PLS? Sebenarnya, baik SPSS maupun Smart PLS mampu menyelesaikan analisis jalur dengan baik. Hanya saja, sebaiknya kita memilih menggunakan Smart PLS jika yang pertama, data tidak berdistribusi normal.
Kemudian yang kedua, cukup banyak jalur yang dianalisis. Yang ketiga, variabel terkait lebih dari satu. Kemudian ingin menganalisa langsung berdasarkan indikator. Kemudian yang kelima, model memuat indikator formatif atau relatif. Sekian penjelasan saya pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.